Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng Doyubun di sini ya. Dan kita masih di Bogor. Kali ini kita mau ke Valley Market yang ada di Bogor ya. Dan ini tuh salah satu tempat wisata yang viral juga di Bogor karena vibes-nya itu katanya kayak ada di luar negeri. Di sini kita ambil tiket parkir dulu ya guys, dan lanjut kita buat ke tempat parkirnya. Kebetulan waktu kita sampai sini juga hujan ya. Memang tadi di perjalanan hujan sih. Agak ragu sebenarnya kita mau ke sini atau enggak ya, karena tempatnya itu kan rata-rata atau lebih besarnya itu kan di outdoor ya. Kalau hujan kita muter-muternya juga pakai payung, agak repot sih. Dari sini aja kelihatan kalau awannya itu udah mendung banget ya guys. Tapi ya kapan lagi, mumpung kita ada di Bogor biar kita nggak penasaran. Dan sebenarnya kita juga berharap kalau pengunjungnya nggak terlalu ramai dan mungkin beberapa jam kemudian itu bisa terang gitu ya cuacanya. Terus nggak dipungkirin ya kalau Bogor itu kan memang dijulukin kota hujan. Jadi pastinya di sini tuh akan sering hujan. Dan kayaknya masih jarang ya yang explore tempat ini tuh di cuaca yang mendung atau gerimis hujan kayak gini guys. Rata-rata kan cuacanya cerah gitu ya. Jadi kita itu pingin banget ke sini. Dan di sini kita bakalan explore tempat ini dengan cuaca saat ini. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kalau misalkan dari jauh gitu ya mau ke sini dan mendung itu seperti apa. Di sini kita beli tiket masuknya dulu ya guys. Untuk pembelian tiketnya di sini bisa pakai cash atau cashless ya, dan disediakan QRIS juga. Nanti 200.000 itu buat makan atau minum di. Untuk biaya tiketnya per orang 100.000 ya. Dan di sini yang dikenakan tiket itu cuman yang dewasa aja. Tapi nanti untuk tiket masuknya per orang kan 100. Itu nanti bisa untuk potongan harga kalau kita makan di sini guys. Dan ini kita sebelum sampai ke tempat parkirnya kita muter dulu ke areanya ya guys. Jadi kita muterin areanya dulu pakai kendaraan sendiri sampai kita nanti di belakang restonya itu ada area parkir yang cukup besar. Buat teman-teman yang baru tahu tempat ini, alamatnya ada di Jalan Raya Bojongkoneng Bogor, dan tempatnya itu deket sih dari pintu keluar tol. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini, baru lihat video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share ya guys. Biar kita lebih semangat buat upload referensi wisata, referensi tempat nginep, dan kuliner lainnya. Dan ini kita udah sampai di area tempat parkirnya. Area tempat parkirnya itu agak bersusun gitu ya guys. Ada 3 susun dan kapasitasnya juga ini cukup banyak. Jadi untuk bis besar pun bisa parkir di sini ya. Cuman kita itu waktu pertama kesini tuh bingung karena di sini sama sekali nggak ada orangnya. Jadi dari tempat parkir ke area wisatanya ya, itu kita itu nggak lewat depan guys. Jadi kita itu lewat ke kitchen atau ke dapurnya ya. Dan di sini juga ada yang jual duren. Dan ini untuk dapur masaknya ya guys. Jadi kalau misalkan kita dari tempat parkir mobil tadi itu kita nggak lewat depan, tapi lewat dari dapurnya. Nah ini kalau misalkan kita explore dari depan ya guys. Jadi tempat ini tuh ada 4 bangunan yang buat tempat makan ya. Jadi masing-masing bangunan itu ada namanya sendiri-sendiri. Kayak ini yang pertama itu ada At the Museum. Dan di sini juga ada mobil-mobil klasik. Dan kayaknya bukan mobil replika ya. Bener-bener ini vibes-nya udah nggak kayak di Bogor ya guys. Dan mungkin bisa dibilang ini tuh mirip kayak di Eropa. Di sini pemandangan kita agak terganggu sama salah satu komunitas mobil gitu ya guys, yang parkirnya menurut kita itu nggak di tempat semestinya. Menurut kita sih kalau masih dibuka untuk umum ya, walaupun memang ada komunitas yang hadir di sini, itu tolong bisa mengerti pengunjung lainnya ya, jangan egois kayak gini. Dan sayang banget pihak pengelola wisatanya juga kayak nggak berani negur gitu guys.
Di tempat at the museum juga ini ada kayak gudang tempat buat naruh mesin-mesin percetakan zaman dulu ya yang masih manual. Jadi ini kayak mesin percetakan buat koran, mungkin selebaran gitu zaman dulu ya guys. Waktu lihat mobil-mobil klasik ini itu yang ada di pikiran kita itu kita bertanya-tanya kok bisa dapat mobil klasik yang menurut kita itu kayaknya susah banget sih dicari, apalagi dengan tahun-tahun yang udah lama-lama kayak gitu ya. Dan ini sayang banget sebenarnya kalau cuman ditaruh di outdoor, kepanasan, kehujanan, lama-lama bisa sampai korosi gitu ya guys. Dan alhamdulillahnya banget walaupun sampai sini tuh kita itu masih hujan, tapi setelah kita turun dari mobil itu walaupun cuacanya masih mendung tapi nggak turun hujan guys, dan cuacanya cukup cerah juga ya. Lanjut kita ke tempat yang kedua ya, namanya Dolomite. Dan ini satu-satunya tempat makan yang non smoking area ya. Jadi tempatnya itu memang ber-AC, indoor, tertutup, dan ya tempat ini menjadi tempat favorit buat pengunjung kalau makan di sini ya. Dan sebenarnya sebelum kita mau order makanan, itu kita harus cari meja dulu guys sebelum kita order ya. Jadi kita pastikan dulu kita mau duduk di mana. Setelah itu baru kita order makanan. Tempatnya beneran cozy banget ya. Dan ini sebenarnya kedua kalinya kita ke Rustic Market yang kayak Eropa-Eropa gitu ya. Yang pertama ada di Semarang namanya Olive Manor. Tapi tempatnya lebih kecil ya areanya dibandingkan yang ada di Bogor ini. Kalau yang di Bogor ini tuh tempatnya lebih luas dan backgroundnya itu juga ada bukitnya yang kelihatan, jadi lebih real di luar negeri yang ini sih. Kalau yang di Semarang itu kan kayak ada di kompleks gitu ya guys. Untuk tempat yang ketiga ini namanya The Chapel Bells ya. Jadi tempatnya itu mirip-mirip kayak gereja kecil gitu sih. Dan ini tempat makan yang paling kecil di sini guys. Kita nggak masuk karena di dalam itu udah rame banget komunitas mobil yang parkirnya itu di tengah-tengah lapangan tadi ya. Padahal udah disediain tempat parkir tapi parkirnya. Jadi setelah kita dapat meja buat makan ya, tempat makan yang udah dipastikan itu nanti kita makan di situ. Lanjut kita buat pesen makanannya itu pakai QR guys. Jadi pesennya itu bisa di tempat meja makannya ya, nggak perlu kita ke kasir. Nanti setelah kita pesen makan, lebih baiknya kita tinggal aja, nggak usah kita tungguin sampai makanannya datang. Karena kalau kita tungguin itu pasti lama banget ya. Ini kita kesini pengunjungnya nggak terlalu banyak aja, datangnya cukup lama guys. Dan nggak usah khawatir ya, walaupun nanti kita tinggal itu makanannya pun datang dan nggak terbuka gitu guys, tapi ditutup pakai kayak plastik gitu, jadi lebih aman ya dari lalat-lalat gitu. Dan ini untuk tempat keempat yang ada di sini ya, tempat makan keempat namanya The Burn. Kalau ada penyebutan yang salah kita mohon maaf ya guys. Di sini tempatnya juga smoking area ya, jadi teman-teman yang mungkin ngerokok itu bisa di sini guys untuk makannya. Dan untuk settingan tempatnya itu mirip-mirip kandang di film Sound the Ship gitu ya guys. Setelah kita capek muter-muter ke areanya ya, dan areanya ini cukup luas guys, kita bisa lanjut ke meja makan buat mastiin apakah makanan kita itu udah ready atau belum.
Jadi spare waktunya itu waktu kita pesan sampai kita tinggal itu sekitar 45 menitan ya guys. Dan di sini makanannya udah ready. Jadi setelah itu ya tinggal kita makan aja. Oh iya guys, dan kita juga belum menginfokan ya kalau tempat ini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi Valley Market ini tuh buka dari jam 9 sampai jam 7 malam guys. Dan saran kita kalau misalkan teman-teman mau kesini tuh di hari weekday jam 9 baru buka ya. Jadi nggak terlalu rame gitu guys. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau liburan kesini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya ya. Terima kasih dan bye-bye.